Halo, selamat datang di channel ini. Kenalin, aku Daniel Cadewa. Aku adalah mahasiswa tingkat akhir di Universitas Gadjah Mada. Dan di YouTube ini aku bakal ngebahas tentang gimana rasanya aku ketika masuk di Universitas Gadjah Mada. Sebenarnya ini udah 4 tahun yang lalu, kan aku masuk di UGM itu tahun 2017 ya. Jadi 2017 aku masuk UGM, sekarang udah 2021 ya, hampir 4 tahun aku masuk UGM. Lalu gimana sih rasanya masuk UGM? Apakah sesuai dengan realita yang aku bayangkan ataukah malah berbeda? Rasanya kuliah di UGM jelas seneng banget. Dulu ketika aku menjadi mahasiswa baru itu rasanya tuh pengen cepet-cepet pakai almet gitu. Rasanya itu ya ini dia alma mater UGM. Mungkin sebagian besar dari kalian pengen alma mater ini, tapi kalau kalian udah di UGM, ya namanya alma mater mah dipakainya cuma ospek doang, gak kayak universitas-universitas lain. Mungkin UI yang ya aku nggak tahu juga sih, dia juga pakai almet, hampir tiap hari ada mahasiswa yang pakai almet. Tapi kalau di UGM ya almet ini dipakai cuma ospek sama KKN. Dan kebetulan angkatanku 2017 KKN-nya itu online. Jadi ekspektasiku adalah dulu ketika aku masuk UGM, wah aku bakal bangga banget nih ke burjo kan, ke warung makan pakai ginian gitu. Ternyata enggak. Ternyata kuliah itu beda sama sekolah. Kalau kuliah itu ya kamu pakai baju bebas gitu kan. Kalau sekolah diseragamin. Aku mikirnya dulu kayak, oke, masuk UGM berarti ada hari-hari khusus aku pakai alma mater. Ternyata enggak. Ya udah. Ini mending aku gantung lagi aja. Dan pertama kali aku masuk di UGM tahun 2017, aku itu takut banget yang namanya ospek. Banyak banget kan rumor-rumor, atau kalau kalian nonton film-film itu kan kadang ospek di Indonesia suka dibentak-bentak gitu kan. Nah itu juga aku masih kebayang kalau dulu aku SMA, MOS atau ospeknya itu ya dibentak-bentak gitu. Siapa yang nyuruh duduk? Dere. Sikap sempurna. Karena aku juga dulu menjadi panitia, aku juga dulu ketua OSIS dan juga bentak-bentak. Jadi sorry banget buat teman-teman atau adik-adik kelasku dulu, aku bentak-bentak. Ya itu kayak apa sih? Kalau dipikir-pikir gak ada gunanya juga gitu. Dan ospek di UGM itu dari yang ekspektasiku, wah bakal dibentak-bentak, aku takut banget. Ternyata ospek di UGM malah seneng-seneng gitu, dikasih makan. Dan akhirnya kalau kalian lihat nih fotoku zaman dulu maba itu kurus banget, sangat kurus. Dan setelah aku masuk di UGM ya bisa kalian lihat sendiri pertumbuhan lemak dan lain sebagainya seperti ini. Jadi aku masuk di UGM malah perbaikan gizi teman-teman. Terus ekspektasiku dulu sebagai maba itu ambis di segala bidang. Ambis di segala bidang itu ya dulu aku berekspektasi aku bakal aktif di organisasi. Kemudian aku bakal dapat nilai yang ya kumlot lah minimal, terus naik-naik terus gitu kan, berprestasi gitu. Aku ikut lomba-lomba dan aku berprestasi di situ. Terus aku juga bisa bikin usaha dan sebagainya. Itu cita-citaku, itu gambaranku ketika aku menjadi maba. Tapi kenyataannya, walaupun kuliah itu banyak waktu luang, ternyata kita nggak bisa meraih semuanya. Jadi kita harus fokus salah satu. Dan kalau kalian lihat, ya aku nggak aktif di organisasi. Aku juga nggak begitu aktif di kejuaraan-kejuaraan. Dan IPK aku juga standar-standar aja gitu kan. Dan ya susah gitu. Ekspektasi seorang maba yang ideal gitu kan, ternyata selamanya kuliah tuh nggak kayak gitu. Kuliah tuh yang terpenting adalah gimana caranya kita bisa mengembangkan diri, bisa improve skill kita gitu. Nah akhirnya aku bisa menemukan jalan. Ya udah, aku sebagai mahasiswa tapi juga punya keahlian lain, yaitu bikin konten kayak gini, sharing hal-hal yang aku punya ke kalian lewat video seperti ini. Jadi saranku buat teman-teman ketika kalian masuk di kampus, yaitu ya udah, kalian boleh punya ambisi menang lomba, aktif organisasi dan sebagainya. Kalau kalian bisa melakukan itu hebat banget. Tapi jarang orang yang bisa kayak gitu. Nah saranku adalah akademik kalian itu harus mantepin. Ya istilahnya jangan jelek-jelek amat lah gitu. Kalian harus lulus gitu. Terus kalian juga harus pilih nih salah satu. Kalian mau hebat di mana?
Kalian mau aktif organisasi boleh, kalian mau aktif buat dagang atau usaha boleh, atau kalian mau aktif di luar kayak aku juga boleh gitu. Jadi yang terpenting adalah kalian juga fokus gitu, jangan sampai kalian ikut-ikutan sama orang lain. Kalau kalian ikut-ikutan ya masa 4 tahun tuh cepet banget men. 4 tahun kalian gak dapet apa-apa, akhirnya nyesel gitu. Jadi ajang menjadi mahasiswa adalah ajang untuk kalian meningkatkan diri kalian, meningkatkan skill kalian, seperti itu. Kalau ngomongin tentang lingkungan di UGM, yang pertama aku bakal ngomongin tentang pertemanannya. Pertemanan di UGM tuh seperti apa? Ini aku ngomongin di lingkupku aja ya, di rumpun sosial humaniora gitu, atau di sosum, terutama di fakultasku Visipol. Ya secara umum sih kalau anak-anak UGM itu ya terkenal dengan orang pinter gitu. Kadang terkenal dengan seperti itu. Cuma pinternya tuh nggak diliatin. Ini ya contoh ya, aku kan pernah ke daerah barat-barat itu di kampus UI dan lain sebagainya. Ada emang perbedaan. Ini pendapatku pribadi ya. Kalau kalian punya pendapat lain silakan tulis di komentar. Di pendapatku pribadi kalau di UI itu orangnya lebih aktif gitu kan. Bla 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 bla, dia lebih speak up. Nah, tapi kalau anak UGM itu ya udah diem gitu. Ya diem. Tapi sekalinya dia ngomong, udah kelihatan pinternya di situ. Jadi diemnya tuh bukan diem nggak tahu, tapi diemnya emang banyak mendengarkan gitu. Jadi sekali lagi itu adalah perspektifku. Kalau kalian ada perspektif lain silakan. Tapi emang lingkungan membentuk pribadi kita. Nggak semuanya sih. Beberapa orang di UGM atau mayoritas orang di UGM tuh kayak gitu. Jadi diem tapi menghanyutkan. Jujur aja kalau kuliah itu akan beda sama kuliah. Kuliah akan beda. Jujur aja kalau kuliah itu akan beda sama sekolah. Kalau sekolah itu kita nyari temen tuh ya gampang gitu. Tapi kalau kuliah itu ya agak-agak susah. Agak susahnya kenapa? Karena kita prioritasnya udah beda gitu. Kadang kalau dulu SMA kan waktunya sama ya. Kita berangkat dari jam 7, pulang jam 2, pulang jam 4 gitu. Jadi waktunya itu lebih banyak. Nah kalau kuliah nih waktunya kan sendiri-sendiri. Kadang satu kelas pun, satu angkatan pun mata kuliah yang diambil beda-beda. Jadi kadang waktunya itu nggak pas dan orang punya prioritas lain. Kadang aku ngajakin jalan dia nggak bisa. Ada orang yang ngajakin aku jalan aku nggak bisa. Ada yang orang ngajakin aku buat makan aku juga nggak bisa gitu loh. Jadi ngomongin tentang lingkungan pertemanan itu bukan karena individualis, tapi emang ya karena waktunya itu yang nggak cukup gitu, nggak nemu gitu. Terus ngomongin suasana belajar. Kalau ngomongin suasana belajar ini ya itu tadi banyak anak-anak UGM yang diem-diem aja gitu. Terus baru speak up, sekalinya speak up baru kelihatan pinternya gitu. Nah kalau di kelas kayak gitu. Beda lagi kalau di luar kelas. Ada satu tempat di Visipol namanya San Siro. Di situ banyak banget orang-orang yang ngobrol, banyak banget orang-orang yang diskusi. Diskusinya tuh ya diskusi kelompok kecil-kecilan gitu ada juga diskusi yang dibuat acara gitu, datengin narasumber dan lain sebagainya. Nah baru di situ kelihatan atmosfernya, speak up-nya anak-anak UGM di situ. Jadi mungkin perbedaan dari kalau ada dosen sama nggak ada dosen kelihatan kali ya. Kalau ada dosen mungkin ya sebagai manusia takut salah dan lain sebagainya atau mempengaruhi nilai dan sebagainya nggak tahu. Tapi kalau kalian lihat diskusi yang ada di luar kelas itu keren banget men. Terus ngomongin fasilitas nih, fasilitas di UGM itu banyak banget. Ada co-working space, banyak ruang-ruang diskusi, tentu aja ada perpus juga, ada cafe juga gitu. Sarana olahraga yang bisa kalian dapetin di Wisdom Park atau kalian bisa keliling-keliling UGM pakai sepeda kampus. Nah, kalau kalian mau lihat fasilitas UGM lebih lanjut, kalian bisa cek videonya di sini. Di situ aku udah bahas semuanya. Jadi, kalau ngomongin fasilitas di UGM, ya bisa aku katakan udah lengkap lah untuk menunjang diriku sebagai mahasiswa UGM. Bahkan aku sendiri yang sekarang udah mahasiswa tua gitu kan, tinggal lulus, aku belum semuanya explore fasilitas yang ada di UGM saking banyaknya, atau karena aku malas aja sih gitu. Jadi kalau ngomongin tentang fasilitas itu udah oke banget sih. Jadi kesimpulannya setelah aku menjadi mahasiswa UGM itu seperti apa? Kesimpulannya adalah aku seneng. Yang pertama aku seneng karena lingkunganku itu mendukung banget untuk pengembangan diriku untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Dan sejauh ini nggak ada halangan yang berarti sih. Semua itu ya saling support, lingkungan juga support, teman-teman support gitu. Jadi buat menjadi pribadi yang lebih baik itu mendukung
Tapi ada satu dilema saat ini gitu yang aku hadapi sebagai mahasiswa tingkat akhir. Ya jujur aku belum explore banyak fasilitas dan aku suka banget lingkungan diskusi, lingkungan belajar yang ada di UGM gitu. Tapi ya aku dituntut untuk cepat lulus gitu, 5 tahun. Ya nggak apa-apa, cuma aku ngerasa kurang aja buat explore gitu. Masih ngerasa belum punya teman banyak, belum punya relasi banyak yang nantinya ketika aku udah lulus aku bisa berjejaring dengan mereka, membangun sebuah kolaborasi dengan mereka gitu. Jadi aku masih agak ngerasa kurang di situ aja sih. Dan jujur ilmu juga belum banyak yang aku dapat. Nah, dilemanya ada di situ. Di sisi lain aku didorong untuk cepat lulus, di sisi lain aku juga merasa belum dapat apa-apa gitu. Aku nggak mendeklarasikan aku sebagai orang pinter ya, cuma kadang orang pinter itu selalu merasa nggak pernah cukup dalam belajar. Ya semoga aku masuk dalam kategori itu. Jadi gitu aja, sekian video kali ini, semoga bisa memberikan gambaran kalian gimana sih rasanya ketika udah menjadi mahasiswa di UGM. Gitu aja, aku dan Reksa Dewa, jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan see you.